Cinta buktikan dengan akad, bukan dengan coklat. Jatuh cinta setelah pernikahan. Bisa saling melengkapi. Allah siap untuk menjemput takdir yang sama. Kembali lagi bersama saya, Asih Utami Dewi, ada di program Sanggar Keluarga di serial Falling in Love, persembahan dari Telaga Embun Kehidupan. Hai kaum muda, tibalah kita di penghujung dari serial Falling in Love. Kali ini di part yang ke-15, part yang terakhir, kita akan mengambil judul Cinta buktikan dengan akad, bukan dengan coklat. Hai kaum muda, sudahkah mengikuti part yang 1-14? Kali ini di part yang ke-15 ini kita akan mengambil endingnya dari part 1-14 yang sudah coba kita paparkan untuk membuka wacana ataupun untuk membuka tirai-tirai yang belum sempat teman-teman pahami bagaimana cara dan bagaimana menemukan cinta sejatinya. Maka yang belum menonton, lihat ya part 1-14-nya sehingga teman-teman tidak ketinggalan untuk menyimak yang part yang ke-15 ini. Dan bismillah, kami bersama Telaga Embun Kehidupan, kami ingin mencoba berperan untuk generasi Indonesia yang lebih hebat, yang lebih bagus lagi, agar menjadi generasi yang mampu meninggikan, mampu memperjuangkan martabat bangsa. Yang pertama, kaum muda semuanya, sudahkah saat ini teman-teman menemukan seseorang yang mampu membuat hati dan jantung teman-teman berdetak lebih cepat, mampu membuat hatinya bergetar? Sudahkah bertemu dengan seseorang yang seperti itu? Atau belum ketemu? Banyak cara Allah mempertemukan kita dengan jodoh kita. Ada yang bertemu, jatuh cinta pada pandangan pertama, hatinya bergetar, jantungnya berdetak dengan cepat. Ada juga yang dia merasakan getaran-getaran cinta karena sering bertemu, sering bersama dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah event, sehingga menemukan perasaan cinta, getaran-getaran cinta kepada seseorang. Ataupun getaran-getaran cinta ini bisa muncul setelah terjadinya pernikahan. Mungkin generasi-generasi zaman dulu ya, yang dijodohkan, yang sama sekali belum pernah ketemu dengan seseorang, tapi ternyata dia bisa mempelajari sehingga muncullah cinta dari keseharian yang sudah tercipta dalam sebuah pernikahan. Nah, kita tidak tahu kita berada di bagian yang mana. Apakah jatuh cinta pada pandangan pertama? Apakah jatuh cinta karena kebiasaan sering bersama? Atau jatuh cinta setelah pernikahan? Kemudian yang kedua, kaum muda semuanya, dalam rangka kita menunggu atau menjemput jodoh yang sudah Allah siapkan, jodoh yang sudah Allah takdirkan, maka apa yang harus kita lakukan? Satu kuncinya, persiapkan diri sendiri agar kita bertemu dengan jodoh yang pas, yang baik dengan kita. Kita memantaskan diri, mempersiapkan diri agar agar jodoh yang sudah Allah takdirkan dengan kita memang tepat sebagai penyempurna dari segala kekurangan-kekurangan kita, agar kita bisa saling melengkapi. Kita harus mempersiapkan diri, teman-teman harus memantaskan diri agar kelak memang jodohnya itu adalah sesuai yang kita harapkan. Jodohnya memang tepat untuk kita. Kalau kita ingin memiliki jodoh yang rajin beribadah, maka kita pun harus rajin beribadah. Kalau kita ingin jodoh kita adalah laki-laki yang baik, perempuan yang baik, maka kita juga harus menjadi pribadi yang baik, menjadi perempuan yang baik. Kalau kita ingin jodoh kita adalah orang pertama yang belum pernah disentuh oleh orang lain, maka kita pun harus menjaga diri kita, tubuh kita jangan sampai tersentuh oleh orang lain. Untuk itu kaum muda semuanya, persiapkan dirimu, pantaskan dirimu untuk menjemput jodoh yang sudah Allah siapkan. Kemudian yang ketiga, kaum muda semuanya, yakinlah, mantapkan kepada hatimu, yakinkan, tancapkan di dalam hatimu bahwa jodoh itu adalah penyempurna dari diri kita.
Setiap manusia tentu nggak ada yang sempurna kan. Kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Kita punya banyak sekali kekurangan. Maka Allah akan mentakdirkan kita dengan seseorang, dengan pribadi yang karakternya, kepribadiannya, orangnya, insya Allah akan menjadi pelengkap dari kita. Agar kita berdua kelak mampu mewujudkan hal-hal baik. Agar kita berdua dengan jodoh kita mampu mewujudkan keluarga yang baik, generasi yang baik, juga masyarakat yang baik. Baik di lingkungan kita ataupun semoga saja Allah mengijabah agar kita dengan pasangan kita bersatu untuk mampu memberikan warna yang terbaik untuk bangsa kita. Kemudian yang keempat, kaum muda semuanya. Kaum muda sebenarnya di dalam hati kaum muda itu yakin gak sih? Yakin gak sih kalau pasti Allah jodohkan dengan seseorang? Ada ragu-ragu, ada keraguan-raguan. Jangan sampai ya, karena prasangka kita kepada Allah itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai teman-teman berprasangka, kok jodohnya gak datang-datang ya? Kok begini, kok begitu ya? Gitu. Yakin saja Allah sudah menyiapkan jodoh untuk teman-teman yang memang sesuai dengan teman-teman semuanya. Memang itu pas dan bagus untuk teman-teman semuanya tanpa disangka-sangka kapan Allah akan mempertemukannya, dan juga tanpa disangka-sangka bahwa oh ternyata dia ya. Ada yang sudah menjalin ikatan bertahun-tahun mungkin dengan seseorang 5 tahun, 7 tahun, ternyata tidak berjodoh. Berjodohnya dengan orang yang baru kenal mungkin 1 bulan, 2 bulan. Ataupun ada orang yang sudah inginnya bersanding dengannya. Oh mungkin tetangga, mungkin masih keluarga jauh. Ternyata dapatnya dari seberang pulau, dari negara lain. Atau juga yang sudah gitu ya, yang sudah berkeliling dunia, yang maksudnya sudah ke kota-kota, kemana-mana, ke kota ini, mengenal banyak orang, dari keseharian yang dijumpai, ternyata jodohnya samping rumah. Ternyata jodohnya dekat dengan rumahnya. Maka kaum muda semuanya gak usah khawatir, gak usah merasa oh kapan ya. Itu yang penting tadi itu, persiapkan dirimu, pantaskan dirimu dalam rangka menjemput jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muda semuanya, yang penting kaum muda semuanya, siapkan dirimu, pantaskan dirimu untuk menjemput takdir yang sudah Allah siapkan. Dan ingat kaum muda, menikah itu adalah sebagian dari agama. Bagi kita yang muslim, Rasulullah mengajarkan kita untuk menikah, untuk membangun sebuah keluarga sebagai media kita untuk meneruskan generasi kehidupan ini agar mampu beribadah dan mampu menjaga bumi ini yang akan kita pertanggungjawabkan kehadirat Allah kita, Tuhan yang Maha Esa. Maka kaum muda semuanya, jangan ragu, jangan pernah meragukan kehidupanmu. Yakinlah Allah sudah mempersiapkan kehidupan yang semuanya sudah diatur, akan baik semuanya. Yakin saja, berprasangka yang baik kepada Allah. Maka yakinkan hatimu, yakinkan cintamu, segerakan, pinang dia. Jangan sampai engkau menyesal, jangan sampai keraguan-raguanmu melepasnya pergi. Jangan sampai keraguan-raguanmu dalam memutuskan sebuah perjalanan yang lebih panjang, memutuskan sebuah ikatan yang lebih halal, dalam memutuskan sebuah segera menjalani akad nikah, jangan sampai engkau kehilangan cintanya. Jangan sampai orang yang engkau cintai lebih memilih yang lain. Nah, kaum muda semuanya, poin yang kelima ini adalah kalau memang kita sudah menemukannya, teman-teman sudah menemukannya, sudah disampaikan kepada orang tua, maka jangan tunggu lagi. Jangan tunggu lagi, segerakan dengan yang halal, segerakan dengan akad nikah. Kenapa sih harus disegerakan? Karena ini akan memangkas kemaksiatan, karena ini akan menutup jalan-jalan teman-teman untuk berbuat yang tidak. Karena dalam sebuah ikatan hati, kalau iya itu iya, kalau tidak ya tidak. Jangan iya yang tidak. Maka kaum muda semuanya, pastikan hatimu, pastikan cintamu. Kalau memang sudah bertemu, pastikan kedua orang tua merestui, pastikan orang tuamu merestui, pastikan orang tuanya juga merestui. Maka inilah pondasi agar teman-teman mampu melangkah ke jenjang rumah tangga dengan lebih bahagia. Jangan lupa kaum muda semuanya, ingat,
cinta buktikan dengan akad, bukan dengan coklat. Kaum muda semuanya, terima kasih. Alhamdulillah kami telah gabung kehidupan dalam serial Falling in Love, dakwah yang kami tujukan untuk membuka wacana kaum muda dalam mengenal cinta dan menemukan jodohnya. Alhamdulillah sudah kami selesaikan part 1 sampai 15. Semoga mampu memberikan warna tersendiri dalam teman-teman menjalani keseharian untuk di kesehariannya menemukan seseorang yang ternyata Allah takdirkan untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di tahun 2022. Insya Allah Telaga Embun Kehidupan akan mengusung program Sanggar Keluarga dengan mengambil tema-tema untuk keluarga. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam Sanggar Keluarga Telaga Embun Kehidupan.